Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 656 Hijriyah dalam usia 75 tahun. Kita sudah sampai pada bab 56 ya. Hadis keberapa? 80? Oh, 93. Atau mungkin anunya beda-beda. Oh ya, sama ya. Bab 62 berarti ya. Bab 62, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannati wa ana aktsarul anbiya'i taba'an. Saya adalah orang yang pertama kali di antara manusia yang memberi syafaat di dalam jannah, dan sayalah yang paling banyak di antara nabi pengikutnya. Semuanya sama ya, yashfa'u fil jannah gitu. 93, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in fil jannati. Syafi'in yang memberi syafaat atau yang diterima syafaatnya. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma suddiktu wa inna minal anbiya' ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahidun. Jadi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang diutus untuk seluruh manusia, sementara nabi-nabi yang lain itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Ada nabi hanya pengikutnya satu orang, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan wa laysa ma'ahu ahadun, ada seorang nabi tapi tidak ada pengikutnya sama sekali, dan itu hadisnya juga sahih. Karena itu dapat kita ambil pelajaran juga bahwa dakwah itu yang penting bukan hasilnya, tetapi usahanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang dinilai hasilnya, maka para nabi-nabi yang tidak punya pengikut, ini berarti dia tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Tapi Allah itu menilai amalannya bukan hasilnya. Hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. 63, bab istiftahin Nabi sallallahu alaihi wasallam babal jannah, bab Nabi meminta dibukakan pintu jannah. 94, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih fayaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang pertama kali masuk jannah. Setelah itu para nabi-nabi, setelah itu baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru umat-umat yang lain. Itu urutannya. Jadi para nabi semuanya lebih dahulu, baru kemudian umat. Nah, umat yang didahulukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi yang didahulukan juga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi mengatakan, nahnus sabiqunal nahnul akhirunas sabiqun. Kita ini umat terakhir tetapi yang mendahului, maksudnya mendahului dalam masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan fa'uqaqi'uha, saya menggerak-gerakkan lingkaran pintu jannah. Jadi pintu kan ada lingkarannya, pegangannya itu. Nah, itu digerak-gerakkan oleh Nabi untuk minta dibukakan. Dan ternyata ketika ditanya siapa engkau, beliau menjawab Muhammad. Maka ini menunjukkan juga tamu kalau ditanya harus sebutkan namanya yang jelas. 64, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. 95, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an
Syafaat itu nailatun, mendapatkan, maksudnya akan diberikan kepada orang yang mati tidak syirik. Jadi ringkasnya, orang kafir haram mendapatkan syafaat. Adapun umat Islam meskipun dia melakukan dosa besar masih bisa mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu orang saja yang kafir yang dapat syafaat, yaitu Abu Thalib, tetapi syafaatnya pun tidak sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Setiap nabi mempunyai doa mustajab, masing-masing menyegerakan di dunia. Itu maksud fata'ajjala. Contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Contohnya Nabi Nuh mengatakan, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau segerakan doa itu di dunia, pilih disimpankan untuk di akhirat. Karena itu kata Syekhuna Jamil Halim hafizahullah, bahwa ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pilih bahwa doanya lebih bermanfaat yang besar. 65, bab 65, bab du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatih, doa beliau kepada umat beliau. Hadis 96, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati, Allahumma ummati, maksudnya minta supaya umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa. Wa baka faqala Allah azza wa jal, ya Jibril ilhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril ilhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Kami Allah akan meridhokan kamu, memuaskan kamu wahai Muhammad dalam masalah umatmu, dan tidak akan menyusahkan kamu. Maka ini termasuk inna a'tainakal kautsar. Kautsar sesuatu yang banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Talaga Kautsar, salah satunya lagi inna sanurdika fi ummatika. 97. Wa an Abi Jabir radhiyallahu anhu anna Tufail bin Amr ad-Dawsiyya atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal laka fi hisnin hasinin wa mana'atin. Maukah engkau mendapatkan benteng yang kokoh dan mana'ah. Mana'ah itu jamak dari manik, ya. Jadi orang-orang yang mampu menjaga beliau. Seperti zalamah jamak dari zalim. Jadi Nabi ketika di Mekah itu ditawari oleh Tufail bin Amr nih, apakah engkau mau ke Yaman? Daus itu kan dari Yaman. Nah, di Yaman itu banyak raja-raja. Nah, engkau bisa nanti masuk dalam kerajaan kami bantu dalam berdakwah. Qala hisnun kana li Dausin fil jahiliyah fa aba dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi dzakhara Allah lil ansar. Allah sudah siapkan untuk orang-orang Ansar, yaitu Madinah itu sebagai calon tempat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hajara ilaihi Tufail bin Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qaumih fajtawul Madinah. Mereka tidak kerasan di kota Madinah, maksudnya menjadi demam, ya, karena orang biasanya dulu masuk Madinah langsung demam. Famarido fajaza, jaza itu kebalikan dari sabar, keluh kesah. Oh, jazia situ ya. Kalau di saya jaza, ya, nanti saya cari apakah boleh dua-duanya ataukah zainnya harusnya zainnya fathah atau kasrah. Fa akhadha masyaqisalahu, maka dia mengambil senjata tajam miliknya, faqata'a biha barajimahu, maka dia potong dengannya barajim. Barajim ini sudah saya cari, hanya perlu saya lihat lagi apa artinya. Yang zahir itu ujung-ujung jari.
Barajim mafasilul asabi, yaitu ruas-ruas jari, bukan ujung ya, tapi ruas-ruasnya. Dia memotong ruas-ruas jarinya. Fasyakhabat yadahu, maka mengalir deras kedua telapak tangannya, maksudnya mengalir darahnya. Hatta mata, sampai mati. Jadi bunuh diri ini dengan cara memotong sendiri jari-jarinya. Masya Allah. Fara'ahu Tufailu bin Amrin fi manamihi fara'ahu wa hay'atuhu hasanatun wa ra'ahu mughattiyan yadayhi faqala lahu ma sana'a bika rabbuka faqala ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faqala ma li araka mughattiyan yadayka qala qila li lan nusliha minka ma afsadta faqassaha Tufailu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma wali yadayhi faghfir. Jadi ringkasnya, Tufail bin Amr ini akhirnya hijrah, kemudian ada temannya juga hijrah, tapi kemudian temannya ini tidak kerasan di Madinah, akhirnya bunuh diri. Nah, Tufail mimpi bertemu, dalam mimpinya temannya ini bagus kondisinya, tapi tangannya ditutupi. Maka ditanya, bagaimana kondisi? Dia katakan, saya diampuni Allah karena hijrah. Lah terus kenapa tanganmu kamu tutupi? Allah mengatakan, apa yang kamu rusak tidak akan saya perbaiki. Jadi tanganmu kamu bunuh, kamu putus sendiri kan? Nah, biarkan rusak begitu. Maka mimpi ini diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi langsung berdoa, ya Allah ampuni juga kedua tangannya, sehingga supaya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tangan tersebut. Nah, maka mimpi itu kadang-kadang mimpi yang hasanah, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di sini sepertinya Nabi membenarkan mimpi itu, sehingga langsung mendoakan kepada temannya itu. Dan dari sini diambil kaidah yang sangat besar untuk ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang muslim itu mati bunuh diri pun dia masih muslim. Artinya yang menyebabkan kafir itu hanya satu, yaitu syirik. Adapun dosa-dosa selain syirik, mati zina, mati minuman keras, mati bunuh diri, semua itu adalah masih muslim. Maka dia itu tahtal masyiah, terserah kehendak Allah apakah diampuni atau tidak. Buktinya di sini Allahumma waliyadaihi faghfir, ya, dimintakan ampunan, berarti dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Riya itu bukan termasuk syirik besar, sehingga masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amalannya tidak amalannya tidak diterima, amalan riya. Tetapi kalau orangnya, apakah dia kekal di neraka? Tidak, ya, riya bukan termasuk penyebab kekal di neraka. Bab 66, babun fi qaulillahi azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah kerabatmu yang terdekat. Hadis 98, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma unzilat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, Syu'ara ayat 214, ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Beliau mengumumkan dan mengkhususkan. Maksudnya mengumumkan itu memanggil kelompok yang umum. Misalnya ya faqala ya bani Ka'b bin Lu'ayy. Nah, ini kan umum ya. Karena dari Bani Ka'b bin Lu'ayy ini muncul beberapa kabilah yang sangat banyak. Salah satunya kabilah Quraisy atau Bani Hashim dan yang lain-lainnya. Nah, kalau mengkhususkan misalnya dipanggil namanya masing-masing. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'bin, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syamsin, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manafin, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, angkidu nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Kalian memiliki kerabat dengan saya akan membasahinya dengan basahannya. Maksudnya saya akan menyambung hubungan kerabat, ya, meskipun kafir tetap dia kerabat, maka tetap disambung hubungan kerabat. Jadi bukan berarti kalau sudah kafir maka kerabatnya putus, enggak, ya, tetap kerabat. Tetapi dari sisi agama dia tidak sebagai saudara kita. Nah, inilah praktek Nabi SAW terhadap perintah Quran wa anzir ashiratakal aqrabin, dipanggil seluruh kabilah-kabilah yang masih merupakan kerabat Rasulullah SAW,
mulai dari kerabat yang atas sampai ke kerabat yang bawah ya. Kalau Ka'ab bin Lu'ay ini kan kakek yang atas ya. Kemudian sebutkan lagi Murrah bin Ka'ab, ini bawahnya lagi, terus bawahnya lagi sampai kepada Bani Abdul Muttalib. Nah, maka untuk mengetahui kabilah-kabilah ini perlu mengetahui nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin, atasnya lagi ini ada kan Hashim ya. Kemudian bin Abdul Manaf. Nah, maka urutannya adalah Hashim, kemudian Abdul Manaf. Maka di sini Nabi panggil dulu Abdul Manaf. Setelah itu dipanggil yang lebih kecil Hashim. Panggil lagi yang lebih kecil Abdul Muttalib. Bab 67. Babun ma nafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Talibin. Apa yang Nabi berikan manfaat kepada pamannya Abu Talib yang mati kafir itu. 99. Wa 'anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Abu Talibin bi syai' fa innahu kana yahutuka, dia itu menjaga engkau, wa yaghdabu laka. Qala sallallahu alaihi wasallam na'am huwa fi dahdahin minan nar walaula ana lakana fi darakil asfali minan nar. Boleh daraki, boleh daruki, dua qiraah mutawatirah dalam Al-Qur'an. Ad-darak itu lapisan yang asfal paling rendah di neraka. Dahdah itu arti asalnya adalah air yang sedikit yang kalau kita nyebur itu hanya sampai ke mata kaki. Jadi apa istilahnya itu? Yang cetek ya. Dia berada dalam tempat yang cetek. Cetek itu apa sih bahasa Indonesianya? Dangkal ya. Tempat yang dangkal dari neraka. Asalnya untuk air ya, tetapi kemudian digunakan isti'arah dalam penyebutan neraka. Nah, maka dari kata-kata dahdah ini kita tahu bahwa api neraka yang mengenai Abu Talib itu sampai pada mata kakinya, karena istilah dahdah adalah air yang tingginya sampai mata kaki. Demikian juga hadis setelahnya ini menafsirkan juga hadis 100 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli an-nari 'adzaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini min narin yaghli minhuma dimaghuhu. Abu Talib adalah ahli neraka yang paling ringan siksanya. Dia dikasih sandal tetapi otaknya mendidih gara-gara sandal api tersebut. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini siksaan teringan, bagaimana yang terdahsyat tidak bisa kebayang. Inilah yang disebut sebagai syafaat khusus orang kafir, yaitu untuk Abu Talib saja. Selain itu tidak ada sama sekali. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Nah, dari mana taunya bahwa ini syafaat? Pada hadis sebelumnya tadi, walaula ana ya. Kalau bukan karena saya, maksudnya syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum orang kafir tidak dapat syafaat karena Allah mengatakan fama lahum min syafi'in. Apa itu? Ya, dalam Al-Qur'an itu ya, tidak ada bagi mereka itu syafi'in, para pemberi syafaat. Itu orang-orang kafir tidak dapat memberi syafaat sama sekali. Bab 68 bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Akan masuk jannah dari umatku 70.000 tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, 70.000 ini nanti akan disebutkan bahwa mereka menggandeng masing-masing 70.000 juga. Jadi 70.000 kali 70.000. Nah, berapa miliar atau berapa triliun itu? Saya itu ngitung dengan kalkulator nggak paham. Karena sudah bukan 000 lagi, berubah jadi atau apa gitu ya. Itu bacanya gimana nggak paham. Ya intinya 70.000 kali 70.000, karena masing-masing dari 70.000 ini disuruh membawa 70.000 lagi. 101 an Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Siapa di antara kalian melihat bintang yang sakoto, yang turun jatuh tadi malam. Kata-kata al-barihah tadi malam itu diucapkan kalau kita sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita mengucapkannya sebelum zuhur, kita mengatakannya al-lailata ya, semalam. Nah, maka orang Jawa kadang-kadang salah ya. Dia ngomongnya waktu duha tapi al-barihah. Itu berarti enggak paham
penggunaan barihah dalam bahasa Arab. Sama-sama ya, al-barihah semalam, al-lailah semalam, tapi kalau kita ucapkan sebelum zuhur berarti laila, setelah zuhur barihah. Qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Saya yang melihat nih. Tapi ketahuilah, saya tadi malam itu bukan sedang salat, tapi karena saya itu disengat sehingga nggak bisa tidur gitu. Jadi dia ngomong gini supaya tidak disangka bahwa wah ini ahli ibadah nih. Lain-lainnya tidak melihat bintang, kok dia sendiri yang melihat bintang, berarti ahli sholat tahajud. Nah, supaya tidak disangka dia sebagai ahli tahajud, dia kemudian menampilkan sebabnya dia nggak bisa tidur itu. Qala fama sana'ta? Qala qultu istarqaitu. Saya mencari ruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik? Qultu hadithun haddathanahu Sya'bi. Qala wa ma haddathakum Sya'bi? Qultu haddathana an Buraidah bin Husayb bin al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari sebab mata atau humah. Humah itu adalah sengatan dari binatang-binatang yang punya sengatan ya. Apa istilahnya itu? Ular itu punya bisa ya. Bisa kalajengking, bisa ular dan sebagainya. Yang dimaksud la ruqyata itu bukan berarti tidak boleh ruqyah sama sekali dari sebab ini ya. Tapi maksudnya tidak ada ruqyah yang paling sempurna kecuali ruqyah terhadap ain maupun terhadap humah itu. Tapi ruqyah untuk semua penyakit boleh, enggak ada masalah. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus orang yang melakukan apa yang dia dengar. Sampai kepada apa yang dia dengar, maksudnya dia melakukan apa yang dia dengar ya. Ilmu musik itu ya udah, itu udah bagus, tapi ada ilmu yang lebih bagus. Walakin hadatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu, kelompok kecil, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ini dalil bahwa nabi yang tidak punya pengikut tadi yang saya sebutkan. idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Mudah-mudahan kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Thumma nahada, kemudian Nabi bangkit. Fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu, maka para manusia itu masuk, maksudnya masuk dalam pembicaraan ya. Jadi apa istilahnya itu? Mereka nimbrung atau mereka ngerumpi atau mereka ngobrol. Fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang-orang sahabat Nabi yang sudah lama jadi sahabat Nabi ya. Karena yang ngomong ini kan juga para sahabat Nabi ya. Maka yang dimaksud sahibu itu maksudnya yang sudah lama jadi sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar ya. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Jadi yang bisa masuk jannah tanpa hisab tanpa azab itu harus memenuhi 4 syarat. 1. Tidak meruqyah. 2. Tidak minta diruqyah. 3. Tidak tatayur, menganggap sial dengan melihat burung dan sebagainya. Dan yang keempat, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya dalam bahasa Indonesia itu bertumpu ya, i'timad. Jadi tumpuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita menggunakan obat, tapi obat jangan dijadikan tumpuan ya. Tetap tawakalnya sama Allah. Obatnya hanya perantara saja. Nah, kata-kata la yarqun, tidak meruqyah, ini kata Syekh Utsaimin ini tidak sahih. Makanya Imam Bukhari tidak mau meriwayatkannya. Nah, maka dalam Riyadhus Shalihin itu ada kesalahan. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadis ini la yarqun, tidak meruqyah, kemudian muttafaqun alaih. Nah, kata Syekh Utsaimin ini salah, tidak muttafaqun alaih. Karena lafaz la yarqun ini hanya riwayat Muslim. Bukhari tidak mau meriwayatkan ya. Karena tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih di mana Nabi itu meruqyah. Ya. Nabi sendiri kan meruqyah kan. Bahkan Nabi juga diruqyah oleh malaikat Jibril ya, ala arqika biruqyati Rasulillah, biruqyati Jibril ya.
maka meruqyah nggak masalah. Tetapi jadi syaratnya tinggal 3 ya. Tidak meruqyah ini dihapus ya, ini tidak sahih. La yastarqun, yang sahih adalah tidak minta ruqyah. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis-hadis yang menghasung kita untuk minta ruqyah? Misalnya Rasulullah melihat seorang wanita, dia wajahnya pucat. Nah, maka Rasulullah mengatakan istarqilaha, carilah peruqyah untuknya. Nah, berarti kan minta ruqyah nih. Nah, maka kata-kata la yastarqun, tidak minta ruqyah, ini ditafsiri 2 tafsiran. Tafsiran pertama, la yastarqun, tidak minta ruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang batil sebagaimana di masa jahiliyah. Ruqyahnya dengan kalimat-kalimat yang batil yang tidak jelas maknanya, itu tidak boleh. Adapun kalau ruqyah yang syar'i tidak ada masalah. Nah, ruqyah yang syar'i yang bagaimana? Dengan ayat-ayat Quran atau dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ruqyah yang syar'i. Adapun selain itu maka ruqyah yang tidak syar'i, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, misalnya kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Makna yang kedua, la yastarqun, tidak minta ruqyah, maksudnya ya betul-betul tidak minta ruqyah. Tapi kalau di ruqyah enggak ada masalah. Jadi kalau kita sakit kemudian ada orang datang misalnya menawarkan mau diruqyah, silahkan, enggak apa-apa ya. Tapi jangan minta ruqyah. Karena kalau kita minta ruqyah itu berarti ketergantungan kita sama Allah kurang, sehingga perlu minta kepada orang lain. Saya perlu kamu ruqyah saya. Nah, berarti kan ketergantungannya kepada Allah kurang, sehingga dia tergantungnya kepada orang yang lain, sehingga minta diruqyah. Karena itu, karena ada 2 tafsiran, ya lebih bagus kita menggunakan yang aman ya, tidak usah minta ruqyah sama sekali. Kalau kita perlu ruqyah, ya ruqyah diri sendiri, karena masing-masing manusia itu bisa meruqyah dirinya sendiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa dipakai ruqyah, maupun ayat-ayat semuanya bisa ya, semua ayat Quran bisa untuk ruqyah. Faqama Uqasyah bin Mihsan faqala ud'u Allah ayaj'alani minhum faqala sabaqaka. Terus gimana itu? Qala anta minhum gitu ya. Terus sabaqaka biha Uqasyah ya. Di kitab saya ini dikorupsi ya. Uqasyah langsung dijawab Nabi, faqala sabaqaka biha Uqasyah. Ini ngawur sekali ini. Uqasyah bin Mihsan ini karena dia didoakan oleh Nabi bahwa dia termasuk mereka, maka dia matinya pada perang Yamamah pada masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mati syahid. Dan ini fadilah orang yang bersegera dalam kebaikan ya. Mendengar kebaikan langsung dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya doakan ya. Nah, Nabi doakan ya, kamu termasuk mereka. Orang kedua minta, Nabi mengatakan kamu sudah keduluan Uqasyah. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan Nabi. Karena kalau Nabi mengatakan kamu juga, semua nanti berdiri. Nah, maka kalau semuanya berdiri, majelisnya enggak rampung-rampung. Minta didoakan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata-kata Nabi tidak menyakiti hati ya. Kamu keduluan Uqasyah bukan berarti apa? Dia ahli neraka, bukan ya. Nah, tapi menyebabkan dia semangat, wah saya nggak dapat doa nih, saya harus semangat lagi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu mati dalam kondisi nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab 69, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi separuhnya ahli jannah. Hadis 102, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atardawna an takunu rubu'a ahli jannah. Takunu ini maksudnya kalian umat saya, bukan 40 orang ini tadi ya. Qala qulna na'am, qala atardawna an takuna thulutha ahli jannah faqulna na'am, faqala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. Jadi Nabi berharap bahwa umat beliau itu menduduki separuh ahli jannah. Tetapi ada hadis yang sahih bahwasanya
ahli jannah itu 120 sof, sementara 80 sofnya itu dari umat Nabi Muhammad SAW, sisanya 40 sof dari umat-umat terdahulu. Berarti totalnya berapa kita? 2/3, ya kan? Itu hadisnya juga sahih. Nah, karena sama-sama sahih, para ulama mereka biasanya mengatakan Nabi pertama mendapatkan wahyu bahwa umat beliau itu 1/4 ahli jannah. Setelah itu mendapatkan wahyu lagi 1/3 ahli jannah. Setelah itu mendapatkan wahyu lagi 1/2 ahli jannah. Terakhir mendapatkan wahyu bahwa umat beliau adalah menduduki 2/3 ahli jannah. Jadi diambil yang paling banyak. Kenapa? Karena kalau diambil yang paling banyak, maka jumlah yang sedikit sudah masuk ke dalamnya. Dan hadis-hadis semisal ini sangat banyak. Contoh misalnya sholat jamaah itu sebanding dengan 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Nah, gimana itu? Nah, awalnya beliau dapat wahyu 2 kali lipat, 25 kali lipat, setelah itu mendapatkan wahyu 27 kali lipat, sehingga yang diambil yang terbanyak supaya jumlah yang terkecil masuk ke dalamnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu lebih banyak daripada orang-orang muslim. Ini kalau dihitung seluruh dunia, ya. Kalau kita hitung Indonesia, ya lebih banyak orang muslimnya. Tapi kalau dihitung seluruh dunia, coba. Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu tidak tersebar ke semua dunia, tidak. Tetapi lebih banyak ke barat dan ke arah timur, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, zawali masyariqal ardi wa magharibaha. Allah itu menampakkan kepada saya bagian barat dan bagian timurnya. Nah, ternyata sesuai fakta. Islam kalau kita lihat sekarang menyebarnya dari Mekah ke barat dan ke timur. Adapun ke utara selatan ini sedikit, ya. Maka orang-orang Perancis misalnya, ya kafir mereka rata-rata, tidak banyak yang muslim. Demikian juga Amerika, Inggris dan sebagainya, ya karena memang arahnya arah utara atau selatan itu, ya. Jepang dan sebagainya itu. Maka orang-orang kafir lebih banyak, sehingga di sini dikatakan yang muslim itu seperti satu helai rambut putih, sementara yang kafir itu adalah seluruh kulit dari ats-tsauril aswad, yaitu sapi jantan yang hitam. Nah, maka itu 1 banding berapa, itu banyak sekali. Umat Islam seluruh dunia itu saya dengar tuh hanya berapa kemarin, ya, 30% atau berapa gitu sekarang ini maksudnya. Sementara yang lainnya itu adalah orang-orang kafir. Saya lupa apakah 30% atau 13% gitu. Ada yang dengar? Coba nanti dicari, ya, umat Islam seluruh dunia sekarang, ya, berapa persennya. Nah, itu ternyata sangat-sangat sedikit sekali. Lebih banyak orang kafirnya. 70, bab 70, babun fi qaulihi azza wa jalla li Adam akhrij ba'than nar, keluarkanlah utusan untuk api neraka, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 orang itu yang masuk neraka 999. Nah, jadi ahli jannah dengan ahli neraka itu bandingannya 1000 banding 1 atau 999 banding 1. 103, wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka qala yaqulu akhrij ba'than nar qala wa ma ba'thun nar qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'un, berarti tis'un, ya, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'un qala fadzaka hina yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sakra wa ma hum bisakra. Boleh juga dibaca sukara wa ma hum bisukara, 2 qiraah mutawatirah. Walakin 'adzaballahi syadid. Qala fashtadda lidzalika 'alaihim faqalu ya Rasulullah wa ayyuna dzalika ar-rajul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru fa inna min ya'juj wa ma'juj alfun wa minkum rajulun. Jadi setelah diberitahu bahwasanya calon penghuni jannah hanya 1, lainnya neraka, maka para sahabat semacam putus asa, ya. Terus siapa di antara kami yang jadi 1 orang itu? Nah, Nabi katakan gembiralah, karena dari Ya'juj Ma'juj itu ada 1000, sementara dari kita itu ada 1 orang tersebut. Nah, Ya'juj Ma'juj ini
boleh dibaca dengan hamzah, boleh juga dengan alif. Yajuj majuj, dan itulah qiraahnya seluruh ahli qiraah, semuanya membaca dengan alif, Yajuj majuj. Selain qiraah Asim saja yang membaca dengan hamzah Yajuj majuj. Maka lebih banyak yang membaca dengan alif ya. Kenapa? Karena orang Arab itu memang sangat susah mengucapkan atau sangat tidak suka mengucapkan huruf hamzah. Dianggap apa? Huruf yang susah, sehingga mereka perlakukan hamzah itu dengan perlakuan yang banyak. Kadang dihapus, kadang diubah, kadang juga ditashil ya. A'jamiyun wa arabi. Nah, itu adalah sikap mereka untuk memudahkan pengucapan huruf hamzah ini. Ya'juj Ma'juj ini yang masyhur, dia adalah keturunan dari Yafith bin Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, kalau benar seperti itu, berarti dia termasuk keturunan Adam dan Hawa ya. Tapi ternyata saya temukan pendapat yang lain. Ka'ab al-Ahbar dia mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini sumbernya dulu Nabi Adam pernah mimpi basah, kemudian keluar mani, kemudian maninya itu tercampur pada tanah. Nah, kemudian memunculkan apa? Generasi Ya'juj Ma'juj ini. Berarti dia bukan keturunan dari Hawa, tapi dari tanah itu. Nah, kalau benar seperti itu, maka ini berbeda dengan kita, karena kita ibunya adalah Hawa, sementara Ya'juj Ma'juj ibunya bukan Hawa, hanya sebapak saja dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, bukankah para nabi itu tidak ada yang mimpi basah, karena mimpi basah kan dari setan ya. Nah, kata-kata ihtilam itu memang artinya tidak harus mimpi basah ya. Pokoknya keluar mani itu namanya apa? Ihtilam. Nah, maka kalau kita mengikuti pendapat bahwa para nabi memang tidak ada yang mimpi basah, oke. Tapi yang dimaksud ihtilam di situ Nabi Adam maksudnya keluar mani dalam kondisi tidak tidur, bukan dalam kondisi jima juga. Tsumma qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la atma'u an takunu rubu ahlil jannah fahamidna Allah wa kabbarna. Para sahabat tahmid dan takbir menunjukkan bahwa takbir termasuk lafal-lafal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Al-Qur'an ada hal yang menunjukkan itu. Allah mengatakan walitukammilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, atau walitukmilul iddah, dua qiraah. Nah, maka selesai Ramadan kita takbir untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillahirabbil alamin wallahu akbar, itu lebih sempurna. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thulatha ahlil jannah fahamidna Allah wa kabbarna. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah inna mathalakum fil umami kamathalis sya'ratil bayda fi jildi thawril aswad au karraqmati fi dhira'il himar. Au karraqmah, atau seperti tanda fi dhira'il himar, di dalam hastanya keledai. Yang dimaksud hasta ini ini apa namanya? Lengan atas bagian dalam. Itu keledai ada tanda di situ. Inilah pembacaan kitab iman dalam Mukhtasar Sahih Muslim sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Thaharah atau kitab wudu. Nah, maka ini kitab Sahih Muslim ini memang bukan kitab sunan. Kalau kitab sunan hanya membahas masalah fikih, tapi ini kitab jami ya. Kitab jami itu lebih lengkap dari kitab sunan. Maka sebelum bahas fikih dibahas masalah akidah dulu. Dan pembahasan seperti ini ditiru oleh sebagian ahli-ahli fikih. Misalnya kitab Safinatun Najah ya, itu kan ditulis dalam rangka membahas fikih Syafi'i kan. Tapi sebelum masuk pembahasan fikih, dia membahas dulu masalah akidah secara ringkas, baru kemudian setelah itu masuk pada kitab fikih.